One. Masih ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ustadz dan ustazah yang kami hormati, Anda sekalian yang kami cintai, kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, ini materi Islami yang terakhir ya. Ya, meskipun terakhir, ini justru harusnya ya memuncak semangatnya juga. Ya. Baik. Materi hari ini adalah lanjutan dari topik yang kemarin dengan judul ketundukan ibadah dan penghambaan sejati yang dibawakan oleh guru kita Al-Ustaz Syafaat Rudin SHI MPD Doktor Kandidat insyaallah hafizahullah taala. Untuk efisiensi waktu kami langsung persilahkan kepada Al-Ustaz, falyatafaddal masykurah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله جميعا. Ikhwati fillah, mengawali penyampaian kita pada kesempatan yang berharga ini, kami ingin mengingatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yang datang dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa haysyatil aswaq." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian, jauhi kalian dari berbuat kegaduhan di pasar, dari berbuat kegaduhan seperti di pasar, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalian, jauhi, tinggalkan dari berbuat kegaduhan seperti di pasar-pasar, di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, hadis ini menunjukkan kepada kita akan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat suara di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Untuk meninggikan suara layaknya suara kegaduhan yang ada di pasar-pasar. Mengapa? Karena masjid bukan dibangun untuk meninggikan suara, berbuat kegaduhan seperti di pasar-pasar. Tapi masjid Allah Subhanahu wa taala dirikan untuk, tapi masjid Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk
berzikir kepada Allah, untuk menegakkan salat, membaca Al-Quran, dan amalan-amalan ketaatan yang lain. Olehnya itu, ketika salah seorang Arab Badui kencing di salah satu pinggir masjid, ditegur oleh para sahabat. Akan tetapi Nabi SAW melarang para sahabat untuk menghentikan orang Arab Badui tersebut kencing. Nanti setelah di akhir hadis, maka Nabi SAW memanggil orang Arab Badui tersebut dan mengatakan, Inna hadhil masajid la yasluhu li syai'in min hadzal baul, innama hiya li dzikrillahi was salati wa qiraatil Qur'an. Kata Nabi kita Muhammad SAW, sesungguhnya masjid-masjid ini bukan untuk dijadikan tempat buang air kecil, akan tetapi dia dibangun untuk berzikir kepada Allah, menegakkan salat, dan membaca Al-Quran. Maka ikhwati fillah, Nabi SAW telah melarang kita untuk meninggikan suara di masjid, berbuat kegaduhan, karena memang bukan tujuannya. Kita saja, kalau berbuat keributan di rumah camat, atau kegaduhan di rumah bupati, atau gubernur, beranikah kita? Maukah kita? Sanggupkah kita? Ini di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa langit dan bumi, pencipta segala sesuatu. Maka harus lebih kita agungkan. Tidak layak bagi kita untuk meninggikan suara di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat kegaduhan yang semestinya kegaduhan itu ada di pasar sana, ada di tempat pembelanjaan sana. Olehnya itu ketika kita mengangkat suara kita di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita telah menjadikan kehormatan masjid itu jatuh, runtuh. Layaknya kita menjadikan masjid itu seperti pasar-pasar yang Nabi SAW telah mengatakan, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Kata Nabi kita Muhammad SAW, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas permukaan bumi ini adalah masjid-masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di atas permukaan bumi ini adalah pasar-pasar. Maka ikhwati fillah, jangan jadikan masjid sebagai tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaannya seperti tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat kegaduhan, mengangkat suara di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhwati fillah sekedar muqaddimah, pendahuluan dari materi kita, karena materi kita berkaitan dengan ketundukan, ibadah, dan penghambaan sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mulai dengan mempraktekkan dengan tidak mengangkat suara, berbuat kegaduhan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah, sebagai lanjutan dari materi kita kemarin, setelah menyebutkan dari definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang mana beliau mengatakan bahwa ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka pertanyaan berikutnya adalah, kapan suatu amalan bernilai sebagai ibadah? Ini penting ikhwati fillah. Agar kemudian kita bisa mengukur dan menilai apakah amalan kita ini sudahkah bernilai sebagai ibadah ataukah hanya rutinitas gerakan biasa. Hanya sekedar rutinitas gerakan biasa. Maka jawabannya ikhwati fillah bahwa suatu amalan dianggap sebagai ibadah apabila pada amalan itu terdapat dua perkara. Yang pertama adalah ghayatul hub, yaitu puncak kecintaan. Dan yang kedua adalah ghayatul dzul, yaitu puncak
ketundukan, puncak merendahkan diri. Maka ikhwati fillah, ibadah atau amalan itu akan bernilai suatu ibadah ketika terdapat puncak kecintaan dan puncak ketundukan dan merendahkan diri. Apabila suatu ibadah tidak terdapat kecintaan, tidak terdapat puncak kecintaan dan puncak ketundukan, atau hanya terdapat salah satunya, puncak kecintaan namun tidak ada puncak ketundukan, atau ada ketundukan namun tidak ada kecintaan, maka itu bukan ibadah. Akan tetapi ketika seorang melakukan sesuatu yang disertai dengan kecintaan dan ketundukan, maka inilah yang namanya ibadah. Olehnya itu ketika seorang mencintai orang lain, bersamaan dengan itu dia tunduk kepada dirinya, kepada orang yang dia cintai itu, maka dia telah beribadah kepada orang tersebut. Sekali lagi bahwa ketika seorang mencintai orang lain dengan kecintaan yang paling tertinggi, sekaligus tunduk kepadanya dengan ketundukan yang paling tertinggi, maka dia telah beribadah kepada orang tersebut. Dia jadikan orang tersebut sebagai sesembahan. Karena mengapa ikhwati fillah? Sekali lagi bahwa ibadah itu diukur dengan dua perkara. Adanya puncak kecintaan dan adanya puncak ketundukan. Ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan suatu amalan, namun tidak ada kecintaan, bukan ibadah. Tidak ada ketundukan, bukan ibadah. Apalagi tidak ada kedua-duanya. Tidak ada cinta dan tidak ada tunduk. Olehnya itu, Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya An-Nuniyah atau Qasidah Nuniyah, kata beliau, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'adhulli abidihi huma qutbani wa alaihima falakul ibadati dairu ma daru hatta qamatil qutbani. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beribadah kepada Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu harus dibangun di atas puncak kecintaan disertai dengan puncak ketundukan. Dan di atas dua perkara inilah ibadah itu berjalan. Dan di atas dua perkara inilah ibadah itu berjalan. Yang mana suatu ibadah tidak akan bernilai sebagai ibadah kecuali harus tegak dua perkara ini, yaitu puncak kecintaan kepada Allah dan puncak ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwati fillah penting untuk kita perhatikan, agar kemudian ketika kita mengerjakan salat kita bisa bernilai sebagai ibadah. Kapan itu? Pertanyaannya, cintakah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, tundukkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika ibadah kita sudah ada puncak kecintaan dan puncak ketundukan, berarti amalan yang kita lakukan pasti akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang ada di layar, Anda tidak usah bacakan bahasa Arabnya. Ini ada dalam kitab Syarah Al-Ubudiyah karya dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi pada halaman 17 dan 18. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus terkandung makna kecintaan dan ketundukan. Harus terkandung makna kecintaan dan ketundukan. Bahkan wajib terkandung kepadanya puncak ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan puncak kecintaan. Oleh karena itu, kata beliau, oleh karena itu tidak cukup hanya salah satu dari keduanya dalam beribadah kepada Allah. Tidak cukup. Cinta saja tidak cukup. Tunduk saja tidak cukup. Apalagi tidak ada cinta, tidak ada ketundukan, maka pasti tidak akan lebih bernilai sebagai ibadah. Kata beliau, bahkan merupakan keharusan Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya zat yang paling dicintai oleh seorang hamba dari segala sesuatu.
dan menjadi yang paling agung di sisinya dari segala sesuatu. Bahkan tidak ada yang berhak mendapatkan kecintaan dan ketundukan yang sempurna selain dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala sesuatu yang dicintai bukan karena Allah, segala sesuatu yang dicintai bukan karena Allah, maka kecintaan itu adalah kecintaan yang rusak, dan segala sesuatu yang diagungkan tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka pengagungan itu adalah pengagungan yang batil. Maka pengagungan itu adalah pengagungan yang batil. Ini ikhwati fillah yang berkaitan dengan kapan suatu amalan bernilai sebagai ibadah. Ketika ada puncak kecintaan dan puncak ketundukan dari seorang hamba ketika melakukan amalan ibadah tersebut. Kemudian ikhwati fillah, pembahasan kita berikutnya adalah berkaitan dengan syurutul ibadah wa arkanul ibadah. Pembahasan kita yang berikutnya adalah berkaitan dengan syarat-syarat ibadah dan rukun-rukun ibadah. Berkaitan dengan syarat-syarat ibadah dan berkaitan dengan rukun-rukun ibadah. Mungkin kita bertanya, mengapa harus belajar tentang syarat ibadah? Mengapa harus belajar tentang rukun ibadah? Jawabannya, karena ini penting. Mengetahui syarat sangat penting. Mengetahui rukun sangat penting. Kalau tidak tahu, pasti benci. Kalau tidak tahu, pasti benci. Lainnya itu disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa man jahila syai'an adah. Kata sebagian para ulama, siapa yang jahil, yang tidak tahu tentang sesuatu, maka dia akan membencinya. Kalau dia tidak tahu tentang sesuatu, maka pasti akan benci. Karena bagaimana mungkin dia akan mencintai sesuatu kalau dia tidak mengenal apa yang dia cintai? Bagaimana mungkin dia akan mencintai sesuatu kalau dia tidak mengenal apa yang dia cintai? Olehnya itu, ketika seorang tidak mengetahui sesuatu, maka pasti tidak akan cinta dan pasti ada benci terhadap apa yang dia tidak ketahui tersebut. Disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu ta'ala berkaitan dengan mengapa harus mengetahui syarat-syarat ibadah dan rukun-rukun ibadah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, anda tidak usah bacakan bahasa Arabnya, ini ada dalam kitabnya Syarah Tashil Al-Aqidah Islamiyah pada halaman 153. Kata beliau rahimahullah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diterima dan tidak akan pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima, tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Yaitu ketika seorang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun ibadah tersebut. Ketika seorang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun ibadah tersebut. Maka ikhwati fillah, kalau ibadah kita ingin diterima, kalau ibadah kita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, penuhi syaratnya. Penuhi rukunnya. Hanya sebab dengan terpenuhinya syarat dan rukun, ibadah kita pasti akan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana layaknya ikhwati fillah, ketika kita mengerjakan salat, harus menunaikan syarat-syarat salat. Harus memenuhi syarat-syarat salat ketika akan mengerjakan salat. Ketika kita mengerjakan salat dan tidak terpenuhi syarat,
tentu saja amalan salat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya dari syarat salat harus dalam keadaan suci. Suci dari hadas dan suci dari najis. Ini syarat salat. Harus suci dari hadas dan suci dari najis. Siapa saja yang mengerjakan salat dalam keadaan tidak suci, tahu bahwa dia belum suci, belum berwudu, dalam keadaan dia sudah batal wudunya tapi tidak berwudu, lalu mengerjakan salat, apakah salatnya diterima? Jawabannya tidak. Jangankan diterima, sebagian para ulama berpendapat kafirnya orang yang mengerjakan salat tanpa berwudu. Sebagian para ulama berpendapat kafirnya, maksudnya keluar dari Islam, bagi seseorang yang mengerjakan salat tanpa berwudu dalam keadaan dia sadar betul bahwa dia ini belum berwudu, masih dalam keadaan berhadas, lalu dia mengerjakan salat, maka disebutkan oleh sebagian para ulama, orang yang seperti ini kafir, keluar dari agama Islam. Mengapa? Karena kata mereka istihza'an biddin. Karena dia dari golongan orang-orang yang memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwati fillah penting bagi kita ketika akan mengerjakan salat, perhatikan wudu kita. Sebagian santri saya perhatikan ketika berwudu apa? Tergesa-gesa, cepat-cepat. Bahkan tidak membasahi anggota wudunya. Tidak membasahi anggota wudunya. Dan perlu diketahui ikhwati fillah, siapa yang melakukan seperti ini dalam keadaan berwudu dan tidak membasahi anggota wudunya dengan sempurna, maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wailun lil aqabi minan nar." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, celaka, maksudnya pasti akan tersiksa di dalam neraka bagi tumit-tumit yang tidak terbasahi oleh air wudu, bahwa dia akan disiksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Celaka kata Nabi bagi seorang yang berwudu namun dia tidak membasahi tumitnya, sebab dia akan disiksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwati fillah perlu untuk diperhatikan ketika berwudu, perhatikan betul apakah anggota wudu kita sudah basah. Air wudu sudah mengenai anggota wudu kita atau tidak. Jangan tergesa-gesa. Karena jangan sampai kita masuk ke dalam cakupan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terancam dengan neraka dikarenakan kita tidak membasahi anggota wudu kita dengan air wudu secara sempurna. Maka ini ikhwati fillah sebagai contoh dari penerapan syarat terhadap suatu amalan. Maka demikian pula ibadah yang kita kerjakan harus terpenuhi syarat. Harus terpenuhi rukun. Pertanyaannya, yang mana itu syarat-syarat ibadah? Yang mana itu syarat-syarat ibadah? Jawabannya cuma dua. Jawabannya cuma dua. Syarat yang pertama, ketika mengerjakan suatu ibadah, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika mengerjakan suatu ibadah. Menginginkan keutamaan, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ketika mengerjakan suatu ibadah. Bukan karena dunia. Bukan karena kenikmatan harta. Bukan karena ingin disanjung. Bukan karena ingin dipuji. Bukan kemudian agar dikatakan orang soleh. Bukan kemudian dikatakan hafiz, penghafal Al-Quran. Bukan karena agar dikatakan sebagai ahli ibadah. Bukan. Tapi semata-mata karena apa? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ikhlas. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.
Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak diperintah kecuali agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwati fillah, syarat yang pertama harus ikhlas. Pertanyaannya, mengapa harus ikhlas? Mengapa harus menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita tidak beribadah kepada selain Allah? Mengapa kita tidak boleh mengagungkan selain dari Allah Subhanahu wa taala? Tapi kenapa yang harus diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala semata? Maka jawabannya yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Karena kesempurnaan Allah, keindahan nama-namanya, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, diibadahi. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu karena hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata yang maha hak, yang maha benar untuk diibadahi, yang layak untuk disembah. Dan sesungguhnya segala apa yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesembahan yang batil. Maka itu adalah sesembahan yang batil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah semata zat yang maha tinggi lagi maha besar. Maka ini ikhwati fillah, perkara yang pertama, mengapa kita hanya menyerahkan ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Olehnya itu dalam kalimat tauhid dikatakan apa? La ilaha illallah. Apa artinya? Jangan sampai diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, keliru. Jangan sampai mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena terjemahan yang benarnya adalah tidak ada sesembahan yang benar. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, ikhwati fillah, mengapa kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama hanya kepadanya? Karena Allah yang mengatur seluruh urusan makhluk. Allah yang mengatur seluruh urusan makhluk. Urusan kita semua berjalan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengaturnya sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Allah mencipta kita, memberikan rezeki kepada kita, menghidupkan, mematikan kita, memberikan manfaat kepada kita, menolak mudarat dari kita, dan berbagai dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sudah kita hafal tentu saja di dalam surat As-Sajdah adalah ayat 4. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala semata yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa, yaitu tinggi dan menetap di atas arsy-Nya, di atas langit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Dia yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, termasuk kita tentunya, dalam 6 hari. Apa maksudnya 6 hari? Kapan itu 6 hari itu? Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir yang dimaksud dengan fi sittati ayyam, 6 hari, itu dimulai dari hari Ahad. Dimulai dari hari Ahad. Jadi penciptaan itu
langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu dalam 6 hari, dimulai penciptaan dari hari Ahad. Berakhir penciptaan itu hari Jumat. Berakhir penciptaan hari Jumat. Olehnya itu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy." Kata Al-Hafidz kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sesembahan kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian beristiwa di atas arsy. Kata beliau, al-ayyamus sit. Dan 6 hari tersebut, kata beliau, yaumul ahad, wa yaumul itsnain, wa yaumul thulatha, wa yaumul arbi'a, wa yaumul khamis, wa yaumul jumu'ah. Kata beliau, penciptaan dalam 6 hari itu adalah hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat. 6 hari. Kata beliau, wa amma yaubus sabat, adapun hari Sabtu tidak ada penciptaan di dalamnya. Kenapa kata beliau? Li'annahu yaumun sabi. Karena hari Sabtu itu adalah hari yang ke-7. Makanya tidak ada penciptaan. Olehnya itu dia dikatakan sabutu. Apa artinya sabat? Maksudnya al-qata, maknanya memutus, memotong. Karena memang tidak ada penciptaan pada hari Sabtu itu. Penciptaan hanya berlangsung dari hari Ahad sampai dengan hari Jumat. Dan dalam penciptaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 hari itu ikhwati fillah, 4 hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan apa yang ada di dalamnya. 4 hari untuk penciptaan bumi. Adapun 2 hari itu untuk penciptaan langit dan apa yang ada di atas langit. Jadi penciptaan untuk bumi itu berlaku selama apa? Selama 4 hari. Adapun untuk langit maka itu berjalan selama 2 hari. Jadi semuanya adalah 6 hari. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa penciptaan bumi 4 hari dan penciptaan langit itu adalah 2 hari. Maka ini ikhwati fillah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 hari? Bukan menunjukkan bahwa Allah itu tidak mampu. Bukan. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Kalau ingin menciptakan, langsung mengatakan kun, jadilah, fayakun. Maka apa yang Allah inginkan itu langsung terjadi. Tapi mengapa diciptakan dalam jangka 6 hari? Ini untuk mengajarkan kita bahwa segala sesuatu itu memiliki apa? Sebab dan akibat. Segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Yaitu agar kemudian kita bisa meraih hasil, maka kita harus menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Maka ikhwati fillah, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menjadikan kita dalam kehidupan dunia, maka sepantasnya ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian ikhwati fillah, syarat yang kedua dari syarat-syarat ibadah adalah harus mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus mengikuti tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diberikan kepada kalian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah dia, terimalah dia. Dan apa saja yang Nabi melarang kalian darinya, maka tinggalkanlah, berhenti, jangan lakukan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, pasti amalan itu tertolak. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ibadah itu ikhwati fillah disebutkan oleh para ulama harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 6 perkara. Harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 6 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah sebab. Yang pertama adalah sebab. Yang kedua, harus sesuai dengan jenis dari ibadah. Yang ketiga, kadarnya, ketentuannya, ukurannya harus sama. Yang keempat, tata caranya, kaifiyah, tata cara. Yang kelima adalah tempat, dan yang keenam adalah waktu. Harus terpenuhi 6 persyaratan ini. Bahwa ibadah yang kita kerjakan harus sesuai dengan tuntunan dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 6 perkara. Sebab, jenis, ukuran, tata cara, tempat, dan waktu. Apabila terpenuhi 6 perkara ini, maka tentu saja ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ada syarat keikhlasan. Tapi ikhwati fillah, ketika kita mengerjakan suatu ibadah tidak mengikuti tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan praktek yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah kita tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim yang datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi pada suatu hari duduk di dalam masjid, yaitu duduk dalam Masjid Nabawi. Kemudian tiba-tiba masuk seseorang. Mengerjakan salat, yaitu mengerjakan salat tahiyatul masjid. Karena adabnya ketika masuk masjid adalah untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid. Itu adabnya. Kecuali untuk menyampaikan ilmu dan yang semisalnya. Misalnya terkadang seorang langsung menyampaikan ilmu, tidak mengerjakan tahiyatul masjid. Maka orang ini ketika masuk ke dalam masjid, mengerjakan salat, setelah salat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi. Maka dia pun mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjawab salamnya. Setelah menjawab salam, apa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali engkau, lakukan salat lagi karena kamu itu belum salat. Nabi katakan, kembali engkau, ulangi salatmu karena kamu itu belum salat. Maka orang ini ya, karena diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengerjakan salat. Kembali mengerjakan salat. Setelah salat datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam. Nabi menjawab salamnya, perkataan Nabi sama dengan sebelumnya. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, kembali engkau, lakukan salat lagi karena kamu itu belum salat. Kamu itu belum salat. Maka dia pun kembali lagi mengerjakan salat untuk yang ketiga. Untuk yang ketiga. Setelah salat lagi, datang lagi kepada Nabi, mengucapkan salam lagi. Maka ketika Nabi menjawab salamnya, sama ucapan Nabi dengan sebelumnya. Kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali engkau, lakukan salat lagi. Kamu itu belum salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka
sahabat ini karena sudah 3 kali ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia salat tapi belum salat. Sudah salat tapi belum salat. Maksudnya salatnya itu adalah salat yang tidak diterima. Maka kata orang ini, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairaha fa'allimni. Kata orang ini, wahai Rasulullah, saya tidak bisa mengerjakan salat yang lebih baik daripada salat saya yang sebelumnya. Saya tidak bisa mengerjakan salat dengan yang lebih baik dari salat saya yang sebelumnya. Fa'allimni, maka ajarilah saya bagaimana tata cara salat yang benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qumta ila sholati fa asbiqil wudu, tsumma istaqbilil qiblata fakabbir," sampai dengan akhir hadis. Yaitu apabila engkau hendak mengerjakan salat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadap kiblat bertakbir, sampai dengan akhir hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya ikhwati fillah kita bacakan hadis ini? Maksudnya apa? Bahwa amalan salat yang tidak sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang ini yang mengerjakan salat ternyata tidak sesuai dengan tuntunan dari salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu dia mengatakan apa? Fa'allimni, ajari saya, beritahu saya, sampaikan kepada saya bagaimana itu tata cara salat yang benar. Karena ternyata salat yang sebelumnya itu tidak benar. Karena ternyata salat yang sebelumnya itu tidak benar, tidak tepat. Tidak sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang ini untuk mengulangi salatnya. Maka ini ikhwati fillah, syarat yang paling terpenting di dalam mengerjakan suatu ibadah harus sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah, selesai pembahasan kita berkaitan dengan syarat-syarat ibadah. Pembahasan yang terakhir. Pembahasan yang terakhir insyaallah adalah berkaitan dengan rukun ibadah. Berkaitan dengan rukun ibadah. Jadi ibadah itu ikhwati fillah memiliki rukun. Sebagaimana salat memiliki rukun. Sebagaimana salat memiliki rukun. Sebagai contoh misalnya dari rukun salat adalah mengucapkan takbiratul ihram. Ketika akan salat, mengucapkan Allahu Akbar. Siapa saja yang mengerjakan salat kemudian mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, ketika di awal salat, maka dia telah menunaikan rukun salat. Dan ini merupakan kunci pembuka untuk diterima amalan salat dia. Tapi ketika ucapan Allahu Akbar itu tidak dia ucapkan, sebagaimana kebiasaan dari banyak orang yang kita perhatikan kadang tidak mengucapkan Allahu Akbar karena dengan tergesa-gesa atau yang semisalnya karena khawatir jangan sampai tidak mendapatkan rukuknya imam, akhirnya terkadang langsung angkat tangan begitu saja tanpa membaca Allahu Akbar, kemudian dia rukuk, maka salat yang seperti ini adalah salat yang tidak sah. Salat yang tidak sah karena tidak mengucapkan takbir ketika dia mengawali salatnya. Maka demikian pula ibadah ikhwati fillah memiliki rukun. Dan rukun ibadah itu hanya 3. Rukun ibadah itu hanya 3. Apa itu? Yang pertama adalah cinta, mahabbah. Yang kedua adalah takut, khauf. Dan yang ketiga adalah harapan, yaitu roja. Harapan, yaitu roja.
Jadi ibadah itu hanya memiliki 3 rukun. Cinta, takut, dan harapan. Cinta, takut, dan harapan. Dan ibadah ikhwati fillah wajib terpenuhi 3 rukun ini. Wajib. Yang mana ketika seorang hamba mengerjakan suatu ibadah harus didasari dengan kecintaan, yang kecintaan ini memunculkan perasaan takut dan harapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang perasaan cinta ini memunculkan perasaan takut dan harapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya cinta? Maksudnya cinta ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah yang memberikan nikmat kepada dirinya, memberikan keutamaan kepada dirinya. Adapun takut, maksudnya adalah takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala, takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Adapun roja, harapan, maksudnya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syarat Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah. Anda tidak usah bacakan bahasa Arabnya ikhwati fillah. Ini ada pada halaman 155. Ada di layar, bahasa Indonesianya Anda sudah terjemahkan. Kata Syekh Abdul Aziz bin Abdul Al-Jibrin rahimahullah, kata beliau, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus berlandaskan pada 3 dasar utama. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus berlandaskan pada 3 dasar utama. Apa itu? Kata beliau, cinta, takut, dan harapan. Cinta, takut, dan harapan. Seorang muslim, kata beliau, seorang muslim beribadah kepada Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena cinta kepadanya. Semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dari siksaannya dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berkata sebagian para ulama ussalaf, kata mereka, siapa saja yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta semata, maka dia adalah seorang zindiq, maksudnya munafik. Seorang zindiq maksudnya adalah munafik. Dan siapa saja yang beribadah kepada Allah karena takut semata, maka dia adalah seorang khawarij. Itu yang suka melakukan pemberontakan, pembunuhan tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Dan siapa saja yang beribadah kepada Allah karena harapan semata, maka dia adalah seorang murji'ah yang mengatakan tidak apa-apa berbuat dosa, silakan berbuat dosa seenaknya, semaunya, karena Allah itu maha rahmat. Karena menggantungkan kepada harapan semata tidak ada sikap khauf, raja atau takut. Kemudian kata beliau, dan siapa saja yang beribadah kepada Allah karena cinta, takut, dan harapan, maka dialah seorang mukmin, yaitu seorang yang beriman, seorang yang bertauhid dengan benar. Maka ini ikhwati fillah, 3 rukun ibadah yang harus terpenuhi pada ibadah seorang hamba, yaitu cinta, takut, dan harapan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mereka tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat As-Sajdah ayat 16, kata Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, lambung mereka, maksudnya badan mereka,
itu menjauhi pembaringan mereka. Lambung-lambung mereka, badan-badan mereka, menjauhi pembaringan mereka, menjauhi tempat tidur mereka. Maksudnya mereka tidak tidur. Mengapa mereka tidak tidur? Maksudnya ini di waktu malam. Mengapa mereka tidak tidur? Mengapa orang-orang beriman itu tidak tidur waktu malam? Menjauhi pembaringan mereka. Apa karena nonton bola, lagi nonton bareng bola, atau lagi main game, sehingga mereka tidak tidur menjauhi pembaringan mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ternyata mereka sedang beribadah kepada Rabb mereka karena apa? Khauf, karena takut, dan tama, yaitu karena penuh harap, yaitu takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan takut dan harapan ini kenapa muncul? Karena ada perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta itu harus karena kecintaan terhadap sesuatu harus memunculkan perasaan takut dan sekaligus memunculkan perasaan harapan. Kalau mencintai baru tidak takut dan tidak mengharap, itu cinta palsu itu. Kalau mencintai kalau tidak ada takut dan tidak mengharap, itu cinta yang tidak benar. Karena di mana-mana orang yang mencintai itu pasti takut untuk tidak mendapatkan apa yang dia cintai dan sangat berharap mendapatkan apa yang dia cintai. Maka demikian pula ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dipenuhi dengan dasar kecintaan, yang kecintaan ini memunculkan perasaan takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala sekaligus memunculkan harapan untuk meraih dan mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwati fillah mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berharga ini. Kita sudah sampai pada penutup dan sudah kita tuliskan di layar, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Maka dengan berakhirnya pembahasan syarat-syarat ibadah dan rukun ibadah, maka berakhir untuk materi daurah kita pada kesempatan yang berharga ini, dan kami kembalikan kepada moderator. Tafadhol masykurah ma'jur. Masya Allah, jazakallah khair kita ucapkan kepada Ustaz telah membawakan materi pada pagi menjelang siang ini dengan materi yang sangat luar biasa, Masya Allah. Semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, yang khususnya berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, karena waktu sudah selesai, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak ada dulu yang tinggalkan tempat, nak. Sepertinya ada pengumuman ya. Ya, dan sebentar juga Ustaz, sebelum dilupa, mungkin sebentar. Ya, masing-masing ambil sampah. Ya, 10 sampah ya, satu orang. Yang sampai dilupa. Di belakang. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bainah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bainah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bainah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bainah